سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah Nabi Sulaiman. Sebagai nabi yang diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai salah satu dari 25 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan disampaikan kepada umat. Rasul Allah juga mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupannya sehari-hari bagi para umatnya. Perilaku terpuji Rasul yang akhirnya harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi dari salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan banyak kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir. Tak hanya itu, ia juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika akhirnya Nabi Sulaiman menginjak usia yang cukup, Allah kemudian mengangkatnya sebagai nabi serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, baik jin maupun binatang. Tak heran jika Nabi Sulaiman akhirnya memahami semua bahasa binatang. Ia juga dikenal sebagai raya yang kaya raya. Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan indah, yang dibangun dengan gotong royong binatang, jin dan manusia. Diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang kemudian ada suatu ketika melewati suatu tempat bersama para pasukannya. Di tempat ini terdapat sarang semut yang ketakutan. Ini kemudian berlari menuju sarang untuk dapat menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan pasukannya untuk dapat berhenti menunggu semut-semut tersebut ke dalam sarangnya, serta berpesan agar pasukannya berhati-hati agar tidak menginjak semut. Kisah Nabi Sulaiman lainnya adalah tentang Ratu Bilqis yang kemudian memimpin negeri Saba. Ratu Bilqis yang memiliki kerajaan dengan luas tak terkira dan rakyatnya yang hidup dengan sangat makmur. Meski mereka pada akhirnya disesatkan oleh iblis sehingga tidak menyembah Allah melainkan matahari. Kepada burung hudhud yang mengabarkan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat. Setelah membacanya, ia memanggil seluruh penasihat kerajaan dan punggawa. Konon Ratu Bilqis tidak ingin peperangan terjadi dan hanya merusak keindahan istana serta merugikan rakyatnya. Ratu Bilqis juga memilih mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman kemudian menerima hadiah tersebut, maka Ratu Bilqis akan menganggap bahwa ia hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena ia telah memiliki harta benda yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan hadiah tersebut. Nabi Sulaiman pun kemudian berpesan kepada utusan Ratu Bilqis agar dapat memeluk agama Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman berkata, jika Ratu Bilqis dan rakyatnya kemudian mau memeluk agama Allah, maka kerajaan Saba akan berada dalam kondisi yang selamat. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Saba, Ratu Bilqis kemudian memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman kemudian bermaksud menunjukkan mukjizat kepada Ratu Bilqis.
sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan kemampuannya dalam mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apakah singgasana ini mirip dengan singgasana kerajaan? Ratu Bilqis pun menjawab, iya, sepertinya memang milik. Setelah memeriksanya, Ratu Bilqis kemudian membenarkan bahwa singgasana tersebut adalah miliknya. Ratu Bilqis juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui kekuasaan Allah serta kenabian Nabi Sulaiman sejak burung hudhud yang membawa surat untuknya. Namun yang menghalanginya, keimanan dari Ratu Bilqis adalah karena ia hidup di tengah-tengah kaum kafir. Namun setelah kejadian itu, Ratu Bilqis memeluk agama Allah. Kurang lebihnya, Allahu a'lam bishawab.